Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sahabat-sahabat netizen TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan ini diberkahi, diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah syafaat beliau terlimpah kepada kita umatnya yang tetap istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan insyaallah kita juga beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh berkah ini, di malam yang mulia ini, kembali kita bertemu dalam kajian ngaji live yang diselenggarakan oleh Netizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo. Tema yang kita angkat kali ini karena kita berada di bulan Rabiul Awal, maka tema yang kita angkat atau topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah berbicara tentang muliakan Nabi dan Ahlul Bait. Kita peringati Maulid. Jadi intinya adalah memuliakan Nabi dan memuliakan Ahlul Bait dengan cara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, memuliakan Nabi dan memuliakan keluarga Nabi, ini adalah dua hal yang kita bahas pada malam hari ini, dan insya Allah bahasan kita ini akan lebih memperkuat amaliyah kita dalam hal memuliakan, mencintai, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, suri teladan kita, dan memuliakan keluarga beliau. Sahabat-sahabat muslim, kita bahas dulu tentang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pertanyaan, apakah ada ayat yang memerintahkan untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan pertama ya. Apakah ada ayat yang memerintahkan kita untuk memuliakan Nabi? Maka jawabannya ada. Mana ayatnya? Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini tentunya ada tafsiran-tafsiran dari para ulama tafsir yang berkaitan dengan bagaimana larangan tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ayat yang pertama. Ayat berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jadi jangan mengangkat suara melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian, mengeraskan suara dalam perkataan, maksudnya di sini kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian mengeraskan suara antara satu dengan yang lainnya, antara sebagian kalian dengan sebagian lainnya. Antahbata a'malukum, antahbata a'malakum, sehingga menyebabkan amal-amal kalian terhapus, ya. Jadi mengangkat suara melebihi suara Nabi itu dalam ayat ini disebutkan akan menghapus amal-amal perbuatan kita. Amal perbuatan yang pada saat itu disampaikan kepada sahabat, jangan kalian mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi, sebagaimana janganlah kalian mengangkat berbicara yang keras sebagaimana kalian berbicara dengan sesama kalian, karena itu akan menghapus amal-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari itu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini mewajibkan kepada kita untuk apa? Untuk memuliakan, menghormati dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk mendahului Nabi, mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dilarang mengangkat suara lebih tinggi dari suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dilarang berbicara dengan suara yang keras, sebagaimana kita berbicara dengan sesama kita. Ini artinya bahwa Rasulullah itu benar-benar dimuliakan, Rasulullah itu diagungkan, Rasulullah itu dihormati, dan itu perintah sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ini. Sahabat-sahabat muslim, di ayat yang lain juga ditekankan sebagaimana dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath itu disebutkan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan sebagai pembawa kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, dia akan digembirakan dengan surga. Wa nadhira, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang berbuat dosa, bagi orang-orang yang berdurhaka akan siksaan api neraka. Litu'minu billah,
untuk beriman kepada Allah wa rasulah, dan beriman kepada rasulnya, wa tu'izzuhu, dan menguatkannya artinya menguatkan agama Allah, itu menguatkan syariat-syariat Allah, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya, maksudnya memuliakan rasulnya. Jadi Allah itu memerintahkan untuk memuliakan rasulnya. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Sahabat-sahabat muslim, ayat ini juga memerintahkan mengagungkan rasulnya. Jadi rasul diagungkan, dimuliakan, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita, yang menganjurkan kepada kita untuk memuliakan, menghargai, menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan berbicara pada bahasan yang kedua tentang bagaimana memuliakan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Siapa yang disebut dengan Ahlul Bait? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini biasa sering dibawa dalam ayat-ayat kalau kita doa tahlilan, ya. Sering ayat ini dibaca bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu? Ya. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Jadi saya ketika mengucapkan tadi disucikan oleh Allah, bukan berarti mereka adalah ma'sum. Ya. Yang ma'sum itu hanyalah para nabi. Ya. Sehingga keturunan nabi itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ma'sum sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah yang meyakini bahwa imam yang 10 imam itu adalah 12 imam ya. 12 imam itu sebagai orang-orang yang ma'sum, dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Ahlul Bait? Yang pertama adalah yang disebut dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi yang tidak boleh menerima sedekah. Itu disebut dengan Ahlul Bait. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin, masuk yang kitab yang kita bahas malam ini, syarahnya ya, ada percikan syarah dari dari syarah Nuzhatul Muttaqin ini, disebutkan dalam hadis itu ketika Hisan ini bertanya kepada Zaid bin Akram bin Akran, itu disebutkan wa man ahlu baitihi ya Zaid. Zaid bin Arqan itu ditanya, siapa itu Ahlul Bait ya Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahlil bait min ahli baitih? Apakah istri-istri Nabi itu juga, bukankah istri-istri Nabi itu juga adalah keluarga dari masuk dalam kategori Ahlul Bait? Kata Zaid, nisa'uhu min ahlil bait. Jadi istri-istri Nabi itu juga adalah masuk dalam Ahlul Bait. Walakin ahlu baitihi min hurrima sadaqah. Kan tetapi Ahlul Bait itu adalah mereka yang diharamkan untuk menerima sedekah. Itu dalam disebut dengan Ahlul Bait. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal wa man hum? Siapa mereka itu ya Zaid? Qal ala aliin ala aqilin wa ala ja'farin wa ala abbasin.
Jadi yang disebutkan dalam kitab ini, dalam hadis ini, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Jadi keturunan dari keluarganya Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Kemudian ada Alu Ja'far, kemudian ada Alu Aqil, kemudian Alu Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga Imam Syafi'i, kemudian Imam Al-Mawardi dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di sini adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Jadi keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan keluarga Rasulullah dari Bani Muthalib. Itu masuk juga dalam kategori yang masuk dalam kategori sebagai Ahlul Bait. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah, yang masuk kategori Ahlul Bait adalah keluarga Nabi dan keturunannya, ya. Yang maksud dengan keluarga Nabi itu adalah keturunan Nabi dan istri-istrinya. Itu juga dalam kategori Ahlul Bait. Dasarnya mana? Dalam hadis Muslim menyebutkan tentang salawat, disebutkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, dan keturunan-keturunannya. Sehingga pendapat yang kedua ini, sebagaimana disampaikan yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar, memberikan definisi atau memberikan kategori keluarga Nabi itu adalah keturunan Nabi dan istri-istrinya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah keluarga Nabi itu, yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi beserta para pengikutnya hingga akhir zaman, hingga yaumil akhir, yaumil qiyamah. Itu masuk dalam kategori Ahlul Bait sebagaimana disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, ya. Itu yang kategori tentang Ahlul Bait. Kemudian yang keempat yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Ini dikemukakan oleh Qadhi Husain. Jadi Qadhi Husain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah Rasulullah, Muhammad, keluarga Nabi, dan semua orang yang bertakwa masuk dalam kategori Ahlul Bait. Tapi yang umum yang dipahami oleh kita itu adalah yang disebut keluarga Nabi adalah Nabi, istri-istrinya, dan serta keturunan-keturunannya. Itu disebut dengan Ahlul Bait. Jadi pemahaman yang pertama dan pemahaman yang kedua ini yang sering dipakai dalam memahami Ahlul Bait. Jadi Rasulullah yang tidak, dan keluarganya yang tidak bisa menerima sedekah, dan yang kedua adalah Nabi, keturunan-keturunannya, dan istri-istrinya. Ini yang paling banyak digunakan dalam memahami Ahlul Bait. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dalil, apakah ada hujah yang kita pakai dalam memerintahkan untuk memuliakan Ahlul Bait? Jadi bukan hanya Rasulullah yang dimuliakan, akan tetapi Ahlul Bait itu juga dimuliakan. Mana dasarnya yang untuk memuliakan? Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, juga dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini juga disebutkan, wa ana tarikum fikum thaqalain, dan saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berharga. Apa itu yang sangat berharga? Awwalahuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah. Fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhuhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka ambillah dari kalian kitab Allah itu dan
berpegang teguhlah kitab Allah itu. Berpegang teguhlah kalian kepadanya. Ini adalah wastamsiku bihi. Jadi berpegang teguh kepada kitab Allah. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, tsumma qal, kemudian Zaid ketika ditanya tentang Rasulullah, itu juga tentang keluarga Rasulullah, tsumma qal wa ahlu baiti. Jadi Rasulullah itu mengatakan, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah. Kemudian tsumma qal, kemudian Rasulullah berkata, wa ahlu baiti, dan keluarga saya, kata Rasulullah, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Saya mengingatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam berbuat baik kepada keluarga saya. Itu kata Rasulullah, ya. Udzakkirukumullah fi ahli baitihi. Fi ahli baiti. Jadi saya mengingatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam berbuat baik kepada keluarga saya. Dan kalimat ini diucapkan oleh Nabi 2 kali. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Berarti Rasulullah sangat menekankan untuk berbuat baik kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya. Disampaikan dalam hadis ini. Di hadis yang lain disebutkan dalam dari Ibnu Umar an Abi Bakrin Siddiq, dari Ibnu Umar dan dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bersabda, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Ya. Jadi dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan, jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan hadis ya. Jadi dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar disebutkan, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, fi ahli baitihi. Jagalah Muhammad dengan berbuat baik kepada keluarganya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jagalah Muhammad dan dengan berbuat baik kepada keluarganya, pada ahlul baitnya. Jadi sebenarnya dengan berbuat baik kepada keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti juga menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari bagaimana keadaan ahlul bait itu, bagaimana keturunan-keturunannya. Jadi bahkan kalau dalam pembahasan tentang bagaimana memperlakukan ahlul bait itu, para ulama menyatakan bahwa kalau mereka misalnya berbuat salah, jangan diikuti kesalahan mereka, akan tetapi hormati mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh ada kritikan, tidak boleh ada sanggahan, akan tetapi cara memperlakukan dengan penuh penghormatan ini dalam rangka untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk pemuliaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, oleh umat Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, adalah memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan, karena memuliakan Nabi itu banyak: mencintai Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menjaga kehormatan Nabi, menjaga keluarga Nabi, kemudian memuliakan keluarga Nabi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang maulid itu juga merupakan salah satu bentuk pemuliaan yang diyakini oleh umat Islam yang berahluan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu jangan heran kalau misalnya
umat Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ariyah, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memperingati Maulid setiap tahun. Karena memang meyakini bahwa Maulid itu adalah bentuk pemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang Maulid ini hampir setiap tahun, hampir setiap waktu ada pro dan kontra tentang boleh tidaknya memperingati Maulid. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang dengan alasan sebagaimana yang sudah penjelasan kita yang lalu bahwa ini perbuatan bid'ah, ya. Kalau bid'ah dhalalah, sebagaimana bahasan kita yang lalu, bagaimana bid'ah itu dalam versi kita dan versi yang lain. Nah, kita tidak akan berbicara dalam versi yang kontra, tapi kita berbicara Maulid sebagai pemuliaan itu, pemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian, abaikan yang kontra, ya. Kita abaikan saja yang tidak setuju dengan Maulid. Maka bagi kita yang selalu memperingati Maulid seperti saat ini, harus yakin. Jadi kita memperbaiki diri kita, ya, harus maksudnya kajian kita pada malam ini memperkuat keyakinan kita, tentang peringatan Maulid yang kita laksanakan. Jadi kita abaikan saja orang yang kontra, abaikan saja orang yang tidak setuju dengan Maulid. Nah, kita yang peringati Maulid yakin bahwa Maulid adalah bahagian dari kebaikan. Bahagian dari kebaikan. Maksudnya apa bahagian dari kebaikan? Ini Maulid itu masuk dalam kategori sunnatan hasanah. Sunnatan hasanah. Sunnah yang baik. Sunnah yang baik. Sebagaimana penjelasan kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang kebaikan-kebaikan yang baru meskipun tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada Rasulullah memperingati Maulid dengan mengundang orang banyak, kemudian membawa kue, membawa makanan, nggak ada seperti itu. Rasulullah itu merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Akan tetapi ini adalah kebaikan yang baru. Kebaikan yang baru dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangan kita jelas. Kalau kita memperingati Maulid sebagai pemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pegangan kita itu jelas. Pertama, pegangan kita adalah hadis man sanna sunnatan hasanatan falaha ajruha wa ajru man amila biha. Hadis yang sudah kita bahas kemarin, ya. Barang siapa yang merintis satu kebaikan, kebaikan itu kebaikan yang baru, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti dia. Orang yang mengamalkan apa yang telah dia rintis. Itu dasar kita pertama, bahwa Maulid itu adalah sesuatu yang baru dalam kategori sunnatan hasanah. Hadisnya jelas dan hadisnya sahih. Dengan demikian, kalau misalnya Maulid kita menggunakan dalil ini, maka ini adalah dalil yang paling tepat. Selain pengagungan yang pertama, bahwa Maulid itu adalah suatu budaya yang baru dalam Islam, sebagai pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkategori ibadah kalau di dalam peringatan itu didasari oleh rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sirah-sirah Rasulullah, membaca sejarah-sejarah kehidupannya. Bukankah membaca sejarah itu adalah perintah dalam Al-Quran? Waqsusil qasasa, ya, hendaklah kalian menceritakan kisah, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian bisa berpikir. Atau faqsusil qasasa ya ulil albab, hendaklah kalian menceritakan kisah wahai orang-orang yang punya akal pemikiran. Kemudian pegangan kita yang kedua adalah anjuran bergembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat yang bisa kita pakai?
Dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah dengan fadilah, ya, dengan fadlullah itu dan rahmat Allah itu kita bergembira. Falyafrahu, hendaklah dengan rahmat, dengan fadilah, ya, bifadlillah, dengan kemuliaan itu, dengan rahmat Allah itu, hendaklah kalian bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, karena dia itu adalah lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi apapun yang kita dapatkan di bumi, di dunia ini itu, maka kegembiraan kita akan datangnya rahmat Allah itu adalah lebih baik. Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang apa itu bifadlillah wa birahmatihi itu, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah syariat Islam, sementara wa birahmatihi, rahmat Allah itu adalah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga kedatangan Rasulullah sebagai utusan Allah membawa rahmat bagi semesta alam itu harus disambut dengan kegembiraan. Maka salah satu bentuk kegembiraan itu adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangan kita yang ketiga adalah qiyas aulia, ya. Qiyas aulawi, ya, qiyas aulawi. Maksudnya qiyas aulawi itu adalah mengambil satu perbuatan, mengkiaskan satu perbuatan yang sekarang yang kita laksanakan itu lebih baik atau lebih utama daripada perbuatan yang lain. Nah, memperingati puasa 10 Muharram misalnya, kita berpuasa 10 Muharram, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya mengapa engkau mau berpuasa di 10 Muharram, kata Rasulullah, ini ketika ditanya kepada umat Yahudi, mengapa kalian berpuasa di 10 Muharram? Orang Yahudi mengatakan, kami memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam, memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan, kami lebih pantas memperingatinya. Maka Rasulullah berpuasa, ya, berpuasa di 10 Muharram. Kemudian ini dijadikan kias. Nabi Musa saja selamat, mencapai kemenangan, diperingati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini bahwa Rasulullah itu merupakan afdalul anbiya, sebaik-baik para nabi, ya, sebaik-baik para nabi. Maka dia, Rasulullah itu yang lebih pantas untuk kita peringati kelahirannya. Kita peringati apa yang dia lakukan, sebuah peristiwa-peristiwa yang besar. Jadi sahabat-sahabat muslim, jadi kita mengkiaskan bahwa memperingati Maulid itu merupakan suatu kegembiraan yang besar dalam Islam atas kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang memperingati ini bukan orang-orang yang awam seperti kita saja, akan tetapi para ulama yang mereka mempunyai kemampuan dalam sisi keilmuan tentang agama. Apa yang kurang dari mereka menguasai Al-Quran, menguasai hadis Rasulullah SAW, menguasai ilmu-ilmu tentang keislaman, paham benar tentang Islam ini. Akan tetapi mereka tidak segan-segan untuk merayakan ataupun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kalau ada pertanyaan, mengapa hanya diperingati kita memperingatinya pada 12 Rabiul Awal saja? Sebenarnya yang kita amalkan ini bukan hanya 12 Rabiul Awal.
setiap malam Jumat kita baca berzanji itu juga merupakan bentuk peringatan atas kelahiran Rasulullah, karena di situ kita membaca tentang sirah nabawiyah, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari dia dilahirkan, dikandung oleh ibunya, dilahirkan, kemudian dibesarkan sampai diutus sebagai Rasulullah, dan bahkan sampai wafatnya itu dibaca dalam kitab-kitab berzanji, kitab-kitab maulid yang dikalang oleh para ulama yang biasa dilaksanakan atau diamalkan oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah setiap malam Jumat, bahkan setiap berpindah rumah, membangun rumah baru, keselamatan anak dan lain sebagainya, akikah, bahkan di hari perkawinan pun itu masih ada pembacaan berzanji, pembacaan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka kalau ada klaim, kalau peringatan kepada memperingati Nabi itu kenapa hanya satu waktu, tidak. Yang benar adalah kita memperingatinya pada setiap waktu, pada setiap momen kesempatan untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Muslim, mungkin ini yang dapat kita sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Ya. Dari Abdul Hasan, Kota Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz tentang perayaan Maulid Nabi dengan cara menggunakan hada Gorontalo dari pembacaan dikir dan lain-lain? Baik, sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pertanyaan dari Abdul Hasan ya, di Gorontalo. Di Gorontalo itu momen peringatan Maulid dirayakan dengan ada yang disebut dengan dikili. Apa itu dikili? Dikili itu adalah pembacaan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Gorontalo, kemudian yang dibaca itu adalah sejarah Nabi dalam huruf Arab Pegon, ya, huruf Arab Pegon berbahasa Gorontalo, ya, Arab Pegon berbahasa Gorontalo. Ini adalah kearifan lokal. Jadi sebenarnya sejarah Nabi itu sebenarnya tidak ada masalah. Sejarah Nabi itu kan dalam bahasa Arab, ketika para sahabat, para ulama itu ketika menulis sejarah Nabi itu dalam bahasa Arab. Akan tetapi diterjemahkan atau dialihbahasakan ke dalam berbagai macam bahasa. Ada bahasa Urdu, ada bahasa Persia, ada berbagai macam bahasa. Bisa jadi bahasa Inggris, bahasa Perancis. Dan di Gorontalo karena bahasa lokalnya ada bahasa Gorontalo, maka sejarah Nabi itu diceritakan dalam bahasa Gorontalo, ya, dalam bahasa Gorontalo. Maka disebut dengan dikili. Nah, apa isinya? Isinya adalah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada perayaan misalnya walimah dan lain sebagainya. Ini juga merupakan adat kebiasaan sebagai bentuk kegembiraan. Bahkan Imam As-Sayuti menyatakan bahwa menyiapkan makanan kemudian dibagikan kepada orang banyak itu merupakan amalan-amalan yang baik ketika perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama juga yang memberikan membolehkan peringatan-peringatan seperti ini sebagai bentuk kegembiraan. Dan itu adalah perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Ya. Ketika kita bergembira, maka kita siapkan makanan sebagai bentuk kegembiraan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain supaya kita bergembira bersama, makan bersama. Itu tidak ada masalah. Sebagaimana kegembiraan-kegembiraan yang lainnya di luar Maulid. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Irham Arman dari Ternate. Ya, Irham dari Ternate, silakan. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terkait pemahaman kelompok Islam kanan yang menyatakan setelah tragedi Karbala, pembunuhan cucu baginda Rasul Hasan dan Husain, sudah tidak ada lagi Ahlul Bait, sehingga mereka tidak percaya dan membenci para habaib? Ya, jelas Ahlul Bait itu ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat sebagaimana yang sudah dikemukakan tadi. Pertama, yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu, jadi kita merujuk kepada pendapat para ulama ya, bukan pendapat masing-masing. Jadi kalau ada pendapat sudah tidak ada Ahlul Bait, misalnya sesudah terbunuhnya Husain, Sayyidina Husain ya, bukan Hasan tapi Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala, itu bukan berarti Ahlul Bait sudah terputus. Kalau kita mengambil pendapat, ada 4 pendapat tentang Ahlul Bait. Pertama adalah keluarga Nabi,
Ya, yang diharamkan menerima sedekah. Siapa itu keluarga Nabi yang diharamkan menerima sedekah? Menurut Imam Syafi'i adalah Banu Hashim. Imam Syafi'i, kemudian Mawardi dan Imam Ahmad bin Hambal adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Ja'far, kemudian keluarga Abbas. Ini adalah Ahlul Bait dalam pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah keluarga Nabi itu adalah keturunan Nabi dan istri-istri Nabi. Jadi dasarnya mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, sebagaimana dalam hadis Muslim. Siapa itu? Nabi dan beserta keluarganya, istri-istrinya dan anak keturunannya. Dan anak keturunannya itu kan secara nasab, kalau dia bersambung terus nasabnya, maka sampai sekarang juga adalah masuk dalam kategori Ahlul Bait. Siapa saja yang punya keturunan langsung dari Rasulullah, apakah dia sekarang sudah keturunan yang ke-35, ke-36, ke-37, maka dia masuk dalam kategori Ahlul Bait dalam versi pendapat yang kedua ini. Siapa yang berpendapat seperti itu? Ibnu Abdul Bar. Ini juga ulama besar. Ibnu Abdul Bar ini juga seorang ulama besar, karena dia juga mengambil pendapat dari hadis Muslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, dasar inilah yang menjadi dasar bahwa Ahlul Bait itu tidak terputus dari hanya pada saat meninggalnya Sayyidina Husain, tapi seluruh keturunan Nabi masuk dalam kategori Ahlul Bait. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat ulama ya, bukan pendapat saya pribadi. Oleh karena itu kalau ada pendapat orang yang bukan ulama, wah itu kan bisa kita ragukan. Tapi kalau dia ulama, insya Allah pendapat ini adalah mengandung kebenaran, karena memang didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW berbicara tentang salawat. Kemudian pendapat yang keempat adalah yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah keluarga Nabi. Jadi Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Wah, ini lebih luas lagi. Bukan cuma sekedar keluarga secara nasab. Yang bukan nasabnya Nabi pun itu masuk dalam kategori Ahlul Bait, karena yang dimaksud itu adalah keluarga Nabi dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengungkapkan itu? Dari Jabir bin Abdullah. Jadi ada juga sahabat Nabi yang menyebutkan itu. Nah, kemudian yang terakhir yang maksud dengan keluarga Nabi adalah keluarga Nabi sendiri beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa saja bertakwa dimasuk dalam kategori Ahlul Bait. Menurut siapa? Menurut Qadhi Husain. Ya, Qadhi Husain. Ini beliau juga ulama besar yang, jadi dengan demikian kalau terputus hanya sampai kepada Sayyidina Husain, berarti Nabi, istri-istrinya, kemudian cucu-cucunya, Banu Muthalib dan sebagainya, Husain, terus kan ada lagi Sayyidina Hasan kan punya anak lagi, gitu. Nah, jadi kita yang umum dipahami oleh umat Islam saat ini adalah yang pertama dengan yang kedua, ya, yang pertama dengan yang kedua, Nabi, kemudian istri-istri Nabi dan keluarga Nabi, ya, keturunannya itu yang secara nasab itu yang dikini sebagai Ahlul Bait. Itu jawaban yang kedua. Silakan. Yang ketiga, Ustaz, terakhir dari Edwin Sumartono, ya, Jawa Timur. Baik. Ustaz, apakah keturunan Rasulullah langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab amal perbuatannya? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Rasulullah bahwa saya tidak bisa menolong engkau wahai Fatimah, ya. Ya, Rasulullah itu untuk anak sendiri dia tidak bisa menolong. Akan tetapi yang menolong itu adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya. Dengan demikian Allah tetap memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Itu harus kita pahami, ya. Memang dalam hadis mengatakan
meskipun engkau wahai Fatimah, ya, tidak ada yang bisa menolong siapapun di hari kemudian nanti di hadapan Allah, ya, termasuk engkau wahai Fatimah. Itu kata Rasulullah kepada Siti Fatimah anaknya. Akan tetapi hadis ini tidak bisa dipahami dengan hitam putih seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, sedangkan umatnya diberikan syafaat apalagi kepada keluarganya. Ini yang bisa kita pahami. Akan tetapi memang sebaiknya seharusnya orang-orang yang punya keturunan dari Rasulullah SAW, punya garis keturunan dari Rasulullah SAW, untuk memperbaiki akhlak, untuk menjadikan suri teladan bagi umat Islam yang lainnya, karena memang kakek mereka Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka perilaku Rasulullah ini juga harus menghiasi perilaku anak keturunan beliau, cucu-cucu beliau, bahkan keturunan dzurriyyah beliau, untuk dijadikan contoh bagi yang lain. Tidak ada jaminan untuk setiap orang untuk bebas dari siksaan api neraka. Akan tetapi kalau bagaimana berbicara tentang syafaat Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah jangankan kepada anak cucu beliau, keturunan beliau, kepada kita saja kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ishfa'lana ya Rasulullah, syafaatlah kami wahai Rasulullah, berikan syafaat kepada kami wahai Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah, karena engkaulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkaulah kekasih Allah, engkau yang terdekat dengan Allah, maka tolonglah kami wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah, bantulah kami ya Allah, ya Rasulullah, ketika kami dalam keadaan kesulitan di padang mahsyar. Itu yang disebut dengan syafaat. Sedangkan kita umatnya yang bukan keturunan langsung dari Rasulullah bisa mendapatkan syafaat dari beliau, apalagi anak keturunan beliau. Akan tetapi mungkin proses hari kiamat itu hanya Allah yang tahu karena belum terjadi, tapi ada gambaran-gambaran seperti apa yang kita sampaikan tadi. Saya pikir itu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Segala kekurangan kembali kepada saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, dan selebihnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakinilah Maulid yang kita peringati adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang ditekankan dalam agama sebagai bentuk kemuliaan, pengagungan, dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian kita akhiri, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.